ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. Alhamdulillah para santri dan para jamaah rahimakumullah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala kembali dipertemukan dalam kajian kita, bertemu kembali dalam pembelajaran akidah ya, dari kitab Syarhu Salasati Usul, syarah dari 3 pokok ya dalam akidah, dalam agama Islam. Kita masih membahas di pembahasan tentang basmalah, yaitu di halaman 17 ya di kitabnya. Jadi masih membahas, menjelaskan tentang basmalah. Sekarang masuk ke pembahasan nomor 2 ya, yaitu membahas tentang nama Allah. Jadi dalam basmalah disebutkan Bismillah ya, dengan nama Allah. Ya, maka di sini dijelaskan ya siapa Allah itu. Ya, Allah itu nama ya yang digunakan bagi Tuhan kita. Ya, maka di sini dijelaskan. Barangkali ada yang mau nyoba baca, para bapak jamaah. Baca Arab dulu. Kelihatan ya jelas. Allahu Allah alamun ya, adalah satu nama, alam. Ini tidak dibaca ilmun ya, tapi alamun. Jadi membaca teks itu harus disesuaikan dengan makna. Maknanya yang cocok apa? Ya, kalau dibaca ilmun ya nggak cocok, karena Allah bukan ilmu, tapi alamun. Alamun itu artinya nama. Ya, sebuah nama alal bari. Ya, yang digunakan untuk al-bari, sang pencipta. Jalla wa ala. Ya, Jalla yang maha mulia, wa ala dan maha tinggi. Wa huwal ismul ladzi, dan dia adalah nama yang tattabi'uhu ya, yang diikuti oleh jami'ul asma'i, seluruh nama-nama ya, hatta innahu fi qoulihi ta'ala, sampai ya sesungguhnya ia dalam firman Allah Ta'ala, kitabun a'udzubillahi minasyaitonirrajim, kitabun anzalnahu ilaika litukhrijan nasa minadh-dhulumati ilan nur, adalah kitab yang kami turunkan ia kepadamu agar engkau mengeluarkan manusia dari kegelapan kepada cahaya, biidzni rabbihim, dengan izin Tuhan mereka, ila siratil azizil hamidi, kepada jalan Allah yang maha mulia, yang maha terpuji. Allahi, yaitu Allah. Nah, di sini disebut nama Allah dalam ayat ini. Allahi, yaitu Allah. Alladzi lahu ma fis samawati wa ma fil ardi, yang miliknya apa atau segala yang ada di langit dan segala yang ada di bumi. Wailul lil kafirina min adzabin syadidin, dan celakalah bagi orang-orang kafir dari azab yang pedih, azab yang keras. La naqulu inna lafdzal jalalati, kita tidak mengatakan sesungguhnya lafaz jalalah
Jalalah maksudnya lafaz kemuliaan, ya maksudnya Allah. Jadi Allah itu sering disebut dengan lafzul jalalah, lafaz yang mulia, ya. Allah ya sifatun, jadi baca doma ini sifatun adalah sifat, bal naqulu hiya atfu bayanin, tapi kita katakan dia adalah atfu bayan. Ini istilah dalam ilmu nahwu. Ini kalau istilah nggak perlu diterjemahkan, ya, jadi harus tahu maknanya dari ilmunya, dari ilmu nahwunya. Li alla yakuna lafdzul jalalati tabi'an, agar lafdzul jalalah itu tidak mengikuti tabaiyatan na'ti lil man'uti, ya, seperti mengikutinya sifat, na'at itu sifat kepada yang disifati, lil man'uti kepada yang disifati. Ya, jadi ini istilah dalam ilmu nahwu itu ada yang disebut sifat, ya, ada yang disebut atfu bayan. Kalau sifat itu mensifati, ya, seperti misalnya Allah Ar-Rahman, Allah yang Maha Pengasih, ya, Ar-Rahim yang Maha Penyayang. Itu Ar-Rahman, Ar-Rahim itu namanya sifat. Dalam bahasa kita juga sifat, ya, sama lah istilahnya. Atau nama lainnya na'at, ya, na'tun. Ya. Nah, sedangkan atfu bayan itu bukan sifat. Ya, atfu bayan itu apa namanya? Untuk menyebutkan sebutan lain. Ya, sebutan lain yang dia bukan sifat. Ya, yang dia bukan sifat. Misalnya biasanya digunakan untuk nama kunyah, ya. Kunyah itu yang dinisbatkan kepada anak, ya, atau kepada ayah, kepada anaknya. Misalnya Muhammad itu kan nama, ya, nama Nabi kita, Nabi Muhammad. Ya, lalu disebut lagi nama kunyah. Kalau Muhammad nama asli, ya, Abu Abdillah. Bukan Abu Abdillah, Abul Qasim, ya kan? Nabi Muhammad yaitu Abul Qasim. Nah, Abul Qasim itu disebutnya atfu bayan. Jadi dia sebutan lain dari namanya Muhammad, ya, dia juga dinamai dengan Abul Qasim. Nah, Abul Qasim itu bukan sifat, ya, tapi itu sebutan lain. Nah, jadi begitu dalam ilmu nahwu, dalam ilmu bahasa Arab, sebutan lain bukan mengandung sifat, tidak mengandung sifat, ya. Nah, jadi di situ dibedakan. Nah, di sini penulis mencantumkan ayat ini membahas tentang nama Allah. Ya, jadi di sini disebut dalam ayat tadi jalan yang maha perkasa, ya, Siratil Aziz Al-Hamidi yang maha terpuji. Nah, yang maha perkasa, yang maha terpuji itu siapa? Allahi, yaitu Allah. Nah, sehingga atfuban itu kalau diartikan jadi ada yaitu, ya, karena dia dalam rangka untuk memperjelas. Bayan itu kan artinya menjelaskan, ya, bayan itu menjelaskan, ya, untuk memperjelas siapa yang maha perkasa, yang maha terpuji itu, yaitu adalah Allah, ya, gitu, ya, seperti tadi, ya, Muhammad siapa? Abul Qasim, bapaknya Qasim. Ya, itu namanya atfu bayan.
Nah, kenapa Allah tidak disebut sifat? Karena Allah bukan sifat, tapi nama, ya kan? Nama. Nah, sedangkan Al-Aziz, Al-Hamid, ya, Ar-Rahman, Ar-Rahim itu semuanya adalah sifat-sifat ya Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi maksudnya ini adalah satu nama ya yang diperkenalkan kepada kita. Ya, yang bisa kita sebut. Ya, karena supaya tidak bingung kita nyebut Tuhan kita itu siapa? Allah, gitu ya. Nah, berbeda dengan orang yang mempelajari konsep ketuhanan ya dengan akal pikiran gitu ya, bahwa Tuhan itu begini, tapi dia tidak tahu siapa ya, Tuhan itu, nama Tuhan itu siapa. Ya. Nah, sedangkan kita orang-orang Muslim, ya nama Tuhan kita jelas. Kita bisa menyebutnya. Kita bisa zikir ya dengan namanya tersebut. Ya, dan ini adalah satu nama yang berbeda, yang tidak digunakan untuk nama-nama lain. Bahkan dalam penyebutannya pun ya dengan suara yang tebal ya, disebutnya Allah kan. Tidak Allah. Nah, ini beda dengan orang-orang yang lain ya, agama lain. Ya, Kristen menyebut Allah. Gitu ya, tapi Allah. Jadi menyebutkannya dengan tafkhim, tebal ya, dengan suara yang tebal. Di situ ada pengagungan. Ketika kita menyebut Allah, ya, itu jadi ada pengagungan dalam pengucapannya saja. Ya, beda dengan Allah ya. Kalau Allah kan biasa digunakan untuk mengecilkan ya, Allah gitu ya. Itu kan untuk mengecilkan. Ya. Ya, untuk merendahkan. Tapi kalau Allah ya, di situ ada kesan mengagungkan Allah. Pengagungan ya, dari namanya saja. Ya, sudah memberi kesan seperti itu. Ya. Makanya Allah ini tidak bisa digunakan untuk nama-nama lain. Tidak boleh kita menamai ya anak kita misalnya dengan nama, tidak boleh ya, karena itu khusus nama bagi Tuhan kita, bagi Allah ya. Nanti malah jadi musyrik gitu kan, menduakan Allah. Nah, kemudian Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanu itu ismun minal asma'il mukhtassati billahi. Adalah satu nama dari nama-nama yang khusus bagi Allah Azza wa Jalla. La yutlaqu ala ghairihi. Tidak digunakan untuk yang lainnya. War-Rahmanu ma'nahul muttasifu birrahmatil wasi'ati. Dan Rahman itu maknanya yang disifati dengan rahmat yang luas. Ya, jadi di sini dijelaskan Rahman itu nama yang khusus bagi Allah, tidak boleh digunakan bagi yang lain. Tapi kebanyakan kita ini sudah melanggar nih, karena banyak ya nama-nama dengan nama Rahman. Banyak. Ada di sini yang namanya Rahman atau Rahman. Itu ada, banyak digunakan, padahal Rahman itu tidak boleh digunakan ya kecuali hanya untuk Allah. Dia nama yang khusus untuk Allah saja. Beda dengan Rahim nanti. Kalau Rahim boleh. Kalau Rahim boleh untuk makhluk. Ya, makanya nanti ada dalam ayat disebut Rahim, Rasul disebut Rahim, boleh. Tapi kalau Rahman itu tidak pernah digunakan untuk makhluk, kecuali kalau menggunakan Abdur Rahman. Nah, itu boleh. Bahkan itu nama yang paling baik. Nama yang paling baik itu Abdullah atau Abdur Rahman. Ya, cuman kita orang Indonesia biasanya inginnya yang singkat-singkat gitu. Ya, Abdur Rahman jadi Rahman.
Rahman gitu kan. Padahal harus disebut itu nama abdunnya. Karena Rahman itu hanya tertuju kepada Allah saja. Sebut nama abdunnya bahwa kita ini hamba Allah yang Maha Rahman. Ya, tapi nggak disebut tuh abdunya, langsung aja Rahman gitu. Atau apa? Ya, jadi kita itu seringnya inginnya sih pendek-pendek gitu, disingkat-singkat nama-nama itu. Ya, padahal nama di situ mengandung makna kan gitu ya. Nah itu, apa bedanya Rahman dan Rahim? Kalau diartikan kan apa? Yang Maha Pengasih, yang Maha Penyayang. Apa bedanya pengasih dan penyayang? Ya, atau kadang penyayang, pengasih, kalau dalam bahasa Indonesia hampir tidak ada perbedaan. Ya, kalau dalam bahasa Arab itu beda, walaupun akar katanya sama, yaitu dari kata rahmah, kasih sayang. Ya, tapi bedanya apa? Ya, ada perbedaannya. Kalau Rahman itu kasih sayang Allah, rahmat Allah yang besar. Ya, yang sangat besar. Ya, dan dia kasih sayang yang meliputi semua makhluknya. Ya, rahmat yang diberikan kepada semua makhluknya, termasuk orang-orang kafir juga di dunia khususnya. Ya, di dunia. Jadi kalau di dunia ini rahmat Allah itu diberikan, ya, kasih sayang Allah secara umum, bukan rahmat yang khusus. Makanya orang kafir juga dikasih rizki, ya, dikasih kehidupan yang layak. Makanya ini yang menjadi jawaban ketika kita misalnya ada pertanyaan, ada bertanya-tanya, kenapa orang-orang kafir, orang-orang yang durhaka, ya, tapi rizkinya malah berlimpah, ya kan? Rata-rata kan coba lihat ya orang-orang yang konglomerat, orang kaya, gitu ya. Itu kan rata-rata orang non-muslim. Orang non-muslim itu rata-rata orang-orang kafir. Ya, kenapa? Nah, ini jawabannya, karena Allah Ar-Rahman. Di dunia ini rahmat Allah, rizki yang Allah berikan itu semuanya besar kepada siapapun. Bahkan orang kafir yang durhaka kepada Allah, ya, yang menyekutukan Allah, yang ingkar kepada Allah, Allah berikan. Ya, makanya kan, ya, kata Allah Subhanahu wa taala, kutilal insanu ma akfaro. Celakalah manusia, betapa kufurnya dia, betapa ingkarnya. Min ayyi syai'in khalaqahu min nutfatin dan seterusnya. Padahal Allah yang menciptakan. Ya, atau dalam ayat lain, padahal Allah yang memberikan dia nikmat yang besar. Ya, jadi di saat Allah itu diingkari, dikufuri, didurhakai, tapi Allah tetap memberikan kasih sayangnya di dunia ini. Nah, inilah makna Rahman. Jadi Rahman itu kasih sayang Allah yang besar bagi seluruh makhluknya. Ya, bagi seluruh makhluknya. Itu makna Ar-Rahman. Ya, tapi kalau ada orang, ya, kata Rasulullah, dia itu banyak berbuat dosa, ya, tapi malah terus bertambah nikmat yang diberikan oleh Allah. Ketahuilah itu sebagai apa? Istidraj. Jadi jangan tergiur, ya, jangan kabita gitu ya, melihat orang semakin kaya, semakin hartanya semakin banyak, padahal ya dia jauh dari Allah, ya, berbuat dosa, melakukan dengan cara-cara yang tidak halal. Itu istidraj. Jadi oleh Allah diangkat dulu gitu ya, ketika nanti pada saatnya itu dijatuhkan. Ya, dijatuhkan sejatuh-jatuhnya, dan itu akan terasa sangat sakit ya ketika orang sudah ada di atas, ya.
Jadi orang yang sudah sampai di posisi yang sangat tinggi lalu jatuhnya lebih sakit daripada orang yang masih di bawah. Nah, itu namanya istidraj. Ya. Nah, jadi hati-hati kita lihat pada diri kita, apakah kita ketika semakin meningkat pencapaian kita secara duniawi, apakah menambah kita dekat dengan Allah ataukah malah semakin jauh? Ya, nah, hati-hati dengan istidraj. Karena ada orang yang memandang kalau orang itu sukses di dunia, pencapaian dunianya tinggi, disangkanya itu berarti dia sedang dicintai oleh Allah, padahal tidak. Belum tentu. Ya, jadi disangkanya ketika banyak rezekinya, ya disehatkan gitu ya, pangkatnya naik dan sebagainya. Banyak orang menyangka berarti orang ini sedang dicintai oleh Allah, padahal tidak. Makanya di surat Al-Fajr ya, ayatnya gimana itu yang fa'ammal insanu idza mamtalahu rabbuhu ya fa'akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akram. Ya, adapun orang yang ketika diuji dengan nikmat lalu diberikan nikmat, diluaskan nikmatnya, dia mengatakan Allah sedang memuliakanku. Ya, lalu ada orang wa ammal insanu idza mamtalahu faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahana. Ya, ada orang yang diuji oleh Allah dengan disempitkan rezekinya, lalu dia mengatakan ahanan, Allah telah menghinakanku, merendahkanku. Itu pandangan manusia. Lalu dibantah oleh Allah, kala tidak seperti itu. Mulia itu bukan pada harta pencapaian dunia. Karena bisa jadi tadi istidraj. Ya, kita dikasih enak dulu nih sama Allah, nanti itu sebagai strategi cara Allah nanti untuk menjatuhkan sehingga akan terasa sangat sakit ketika jatuhnya itu. Ya, nah ini ya sifat Ar-Rahman. Nah, kemudian Ar-Rahim yutlaqu 'ala Allah 'azza wa jalla wa 'ala ghairihi. Ya, digunakan untuk Allah azza wa jalla dan juga untuk yang lain. Maksudnya boleh digunakan untuk makhluk, sifat Ar-Rahim. Makanya Rasul juga pernah disebut sifatnya Rahim, wa kana bil mu'minina rahima. Rasulullah itu Rahim, penyayang bagi orang-orang yang beriman. Jadi boleh kalau Rahim, beda dengan Rahman tadi. Nama yang khusus bagi Allah. Ya. Mau Rahim, mau Abdul Rahim boleh. Ya, untuk digunakan untuk nama manusia. Nah, maknanya apa? Wa ma'nahu dzur rahmatil wasilati. Ya, yang memiliki rahmat yang terus-menerus, wasilah, bersambung terus-menerus. Far-Rahman dzur rahmatil wasiati. Rahman itu memiliki yang memiliki rahmat yang luas, yang besar tadi itu. Sedangkan Rahim dzur rahmatil wasilati, memiliki rahmat yang terus-menerus bersambung. Fa idza jumi'a sharal muradu. Apabila digabungkan maka maksudnya menjadi birrahimil muwassili rahim, yang rahmat itu menyampaikan rahmatahu, rahmatnya, ila man yasha'u min ibadihi, kepada yang ia kehendaki dari hamba-hambanya, kama qala Allah Ta'ala, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, yu'adzibu man yasha' wa yarhamu man yasha'. Dia menyiksa orang yang dia kehendaki dan menyayangi yang dia kehendaki, wa ilaihi tuqlabun, dan kepadanya lah dikembalikan. Ya, jadi Ar-Rahim itu ada di situ ada rahmat yang khusus. Jadi Allah Ar-Rahim ada rahmat yang khusus bagi orang-orang yang beriman.
Makanya dia rahmat yang terus menyambung sampai akhirat. Sampai akhirat, tidak hanya di dunia. Ya, jadi kasih sayangnya itu khusus dari Allah kepada orang-orang beriman berupa penjagaan, perlindungan gitu ya. Sampai akhirat, sampai ke akhirat. Nah, itu bagi orang beriman, tidak bagi orang kafir. Makanya orang kafir hanya diberi rahmat umum saja. Kalau orang beriman diberi rahmat yang khusus. Tapi yang rahmat yang khusus itu tentu jauh lebih besar ya, jauh lebih bermanfaat. Ya, jauh lebih bermanfaat karena di akhirat itu ya sangat jauh sekali kalau dibandingkan dengan dunia. Makanya kan ada hadis yang menyebutkan rahmat Allah yang diberikan di dunia itu hanya berapa persen? 1%. 1%. Jadi rahmat yang Allah berikan di dunia ini hanya 1%. Dengan 1% itu semua mendapatkan rahmat dari Allah. Sampai binatang, sampai seekor binatang induknya menyayangi anak-anaknya. Itu rahmat Allah dibagi-bagi oleh Allah. Ya, tapi 99%-nya disimpan oleh Allah di akhirat. Ya, itu sebagaimana disebutkan dalam hadis yang sahih. Ya, jadi rahmat Allah di surga itu sangat besar. Makanya surga itu disebut rahmat. Ya, surga itu juga disebut rahmat karena isinya semuanya rahmat, semua kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Nikmat yang tidak ada taranya. Ya. Nah, itu pembahasan tentang Rahman dan Rahim. Ya. Mungkin ada yang ditanyakan dulu sampai situ. Silahkan kalau ada yang mau bertanya. Lebih diperdalam hal-hal yang barangkali ya ingin diperdalam, silahkan. Ya, silahkan. Oh ya. Apabila digabungkan, maksudnya Rahman dan Rahimnya. Ya, maksudnya disebutkan secara bersamaan. Ar-Rahmanur Rahim kan. Bismillahirrahmanirrahim kan dua-duanya. Kenapa tidak dengan salah satunya saja? Kalau digabungkan ya dari rahmat Allah ini berarti dia umum kan, jadi mencakup bagi orang-orang yang kafir ya, termasuk juga orang-orang beriman. Makanya di sini disebut ibadihi ya hamba-hambanya. Nah, ini ada contoh di ayat lain ya, yu'adzibu may yasha wa yarhamu may yasha. Allah menyiksa ya yang dia kehendaki dan memberi rahmat. Yarhamu. Nah, kata yarhamu itu ini umum, bisa rahmat Allah yang Rahman tadi atau dan Rahim. Ya, rahmat di sini kan yarhamu itu dari kata rahmat. Ya, dari kata rahmat. Ya, jadi yarhamu di sini rahmat Allah baik itu berasal dari Allah yang memiliki sifat Rahman ya ataupun memiliki sifat Rahim. Ya. Jadi bersifat umum. Makanya di akhirat itu ya ada orang-orang yang disiksa dulu. Nah, ini khususnya bagi para pendosa ya yang berbuat dosa.
Ya, tetapi misalnya masih ada iman di dalam hatinya. Tapi dosanya terlalu banyak kalau dibandingkan dengan amal soleh. Itu makanya dia akan disiksa dulu oleh Allah. Ya, disiksa dulu oleh Allah. Kalau misalnya dosanya sudah terbalaskan, ya bisa masuk ke dalam surga. Ya, atau diberi rahmat di sini oleh Allah, artinya diampuni dosa-dosa itu, ya lalu langsung masuk ke dalam surga. Nah, berarti kan di sini rahmat di sini diberikan kepada hamba-hamba Allah yang berdosa, ya hamba-hamba Allah yang berdosa. Ya. Jadi itu ya intinya kalau rahmat ya, ini digabungkan ya berarti dia umum mencakup semuanya, baik orang-orang kafir, orang beriman, atau orang-orang yang berdosa. Ya, orang beriman juga kan ada yang banyak dosanya. Ya, wallahu a'lam mungkin seperti itu. Ada lagi? Silakan. Masih lama ya, Isa berapa menit lagi? 4 menit lagi. Baik, kita cukupkan ya untuk pembahasan kita pada kesempatan kali ini ya. Mudah-mudahan ada ilmu yang kita dapatkan ya dari pembahasan ya Ar-Rahmanir-Rahim, ya Allah Ar-Rahmanir-Rahim. Terima kasih atas perhatian dan mohon maaf atas kekurangannya. Qul qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.